Oke, kita akan mulai lagi ya kuliahnya. Ini adalah materi pertama. Sebenarnya ini masih introduction untuk materi searching ya. Jadi kita akan ulang sedikit di sini untuk searchingnya. Kalau yang sudah dipelajari ya, untuk searching sendiri berarti kan kita harus tahu yang namanya space representation dan search space ya di sini. Kenapa searching? Di sini sebenarnya searching itu adalah metode problem solving mekanisme yang universal ya di artificial intelligence gitu. Jadi kalau kita punya suatu permasalahan, maka untuk mencari solusinya, kebanyakan kita akan menggunakan metode searching ini gitu. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari yang sebelumnya ya di semester kemarin. Ini kan ada permasalahan water jugs problem ya. Di sini misalkan kita punya dua wadah gitu ya. Yang ini isinya misal 4 galon, yang ini 3 galon gitu. Untuk masing-masing galon ini, dia nggak punya yang namanya ukurannya ya. Jadi kalau kayak gelas ukur itu kan ada gini ya, ada garis-garisnya gini. Jadi karena ini nggak ada ya, nggak ada si garis-garis ini, maka ketika kita mengisi atau menuang ya, si isi air ini kita nggak bisa, misal mau isi setengahnya atau mau dibuang setengahnya gitu, karena kita nggak punya ukurannya ini. Jadi itu kondisi galonnya. Kemudian kita juga di sini punya satu lagi ya, sebuah anggap aja keran air gitu yang dia bisa mengeluarkan air yang tidak terbatas di situ. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan jumlah air di 4 galon ini tepat sebesar, salah ya, bukan di yang ini. Tapi di sini ya, tepat sebesar 2 galon gitu ya. Kira-kira kita mulai dari mana? Contohnya ini solusi pertama ya. Jadi tadi kan si galonnya itu dia isinya adalah kosong semua ya. Jadi di sini ini adalah initial state-nya. Initial state-nya artinya ini adalah kondisi awal ya, di mana nanti suatu permasalahan itu dimulai ya. Ini 0,0 ya. Nah, kemudian misal kita mulai dari yang galon kedua ya. Jadi galon yang kecil gitu atau wadah yang kecil tadi kan di sini isinya 3 galon ya. Artinya ketika kita mengisi yang sini, ini nggak bisa kita hanya isi setengahnya kan tadi ya. Kalau mau diisi ya harus diisi penuh. Sehingga pada state ini dia itu isinya adalah 0,3 gitu. 3 dari mana? Ini dari yang wadah kecil ini yang diisi. Ini kan belum isinya tuh belum pas 2 ya, berarti misal kita tuang ke sini gitu ya, si airnya. Dan seperti biasa, ketika nuang, kita nggak bisa nuang setengah-setengah. Jadi kalau mau nuang, misal dituang semuanya atau sampai si ini tuh penuh. Tapi karena tadinya ini isinya 0 ya di sini, maka ketika kita tuang, ya ini dituang semuanya gitu. Langkah selanjutnya misalkan kita akan isi yang kecil lagi ya, diisi sampai penuh yang ini. Terus kita tuang lagi ke 4, kita dapatkan berarti yang di 4 ini di besar ini penuh ya. Dan yang di 3 galon sudah pas 2 ya isinya. Jadinya karena di sini ini udah 2, artinya udah selesai di sini. Berarti kita akan dapatkan kondisi airnya itu adalah 4,2 ya. Dimana kalau tadi kan initial state-nya itu 0,0, terus untuk final state-nya adalah 2 ya di yang wadah kedua, tetapi tadi kan nggak dikasih ya batasan, apakah yang di wadah pertama ini harus berapa gitu isinya. Maka di sini kita bisa ya udah anggap selesai ketika pokoknya di wadah kedua isinya adalah 2 gitu, berapapun di sini, sehingga si final state ini sebenarnya bisa kita tulis n,2 gitu. Nah, ini adalah solusi lainnya kalau kita mulai dari yang wadah pertama ya, 4 galon yang diisi. Di sini kita bisa lihat ya, untuk solusi kedua ini kan jumlah langkahnya lebih banyak, maka sebenarnya yang akan kita ambil nanti adalah solusi yang pertama gitu. Nah, jadi sebenarnya satu kasus itu akan mempunyai banyak, bisa satu atau banyak solusi ya, tergantung kasusnya. Nah, yang kita ambil yang mana? Tergantung dari permasalahannya, bisa dari jumlah langkah yang paling sedikit, atau cost yang paling sedikit, atau profitnya yang paling besar gitu. Kemudian, suatu permasalahan di searching, itu biasanya kita akan ubah
ke dalam yang disebut dengan state space ya. State space ini berarti kita akan modelkan ya ke dalam representasi yang simple gitu, yang notasinya itu mudah untuk dipahami. Di sini ada state space representation ya. Di sini berarti ini adalah proses untuk mengkonfirmasi convert ya dari problem yang diberikan ke dalam suatu state tertentu gitu dengan operator-operator yang tertentu juga gitu ya. Sehingga kita bisa modelkan di sini ya. Misalkan untuk yang water jug problem ya. Misalkan tadi kan ada dua tipe kontainernya. Misal kita tuliskan yang X ini untuk yang wadah isi 4 galon, yang Y-nya adalah yang 3 galon, sehingga kita representasikannya jadi seperti ini. Nah, kemudian ada possible state-nya. Ini adalah state yang mungkin dari kedua galon ini, karena state-nya itu dia ada isinya gitu ya, ada isinya atau enggak. Dan kalau ada isinya, dia itu isinya bisa berapa aja airnya gitu ya. Maka kita bisa notasikan seperti ini. Kalau 0 berarti dia itu kosong. Kalau Y tadi kan isinya 4 ya. Berarti kalau 4 di sini isinya full gitu. Nah, kenapa di sini ada 0, 1, 2, 3, 4 ya? Karena tadi kan airnya bisa dituang-tuang antar galon ini ya. Jadi kita lihat selisih dari galon pertama dan galon kedua itu berapa? Selisihnya kan 1 ya. Berarti kemungkinannya isinya dari galon pertama dan kedua itu adalah ya 1 gitu ya. Jadi di sini nggak bisa bilangan desimal gitu ya. Terus initial state ini yang seperti udah saya jelaskan tadi ya. Dan goal state-nya seperti ini ya. Kemudian ada operation set atau operator set ya. Ini adalah operator-operator yang digunakan untuk mengubah dari suatu state tertentu menjadi state tertentu gitu ya. Nah, kemudian si operator ini kalau bisa harus sesedikit mungkin tapi sekomplit mungkin gitu ya. Contohnya ini untuk yang water jug problem tadi, misalnya di sini ada operator, kita isi galon pertama sampai penuh gitu ya. Maka dia akan, ini adalah kondisi sebelumnya atau syarat kondisinya ya. Terus final state-nya, karena dia mengisi wadah pertama sampai penuh, maka yang tadinya kita nggak tahu ya, di sini jadi 4, Y gitu. Terus ini yang selanjutnya. Nah, ini tadi contoh untuk yang solusi, ini solusi pertama ya. Jadi langkah-langkahnya kalau kita punya operatornya tadi, kita bisa tuliskan seperti ini ya. Nah, kemudian solution space ini kalau teman-teman ingat lagi, kalau dulu kan kita sebutnya ini sebagai, ini dalam bentuk tree ya di sini. Kenapa yang digunakan tree? Karena kita ingin melihat percabangannya ya. Misalkan kita ingin menggunakan BFS gitu, berarti urutannya dari 0,0 kita akan generate ya. Yang mungkin dari 0,0 ini apa gitu. Tadi kemungkinannya kan ada dua ya. Kita isi yang wadah pertama sampai penuh atau isi wadah kedua sampai penuh gitu. Ya, terus misal dari 4,0, misalkan dari operatornya itu yang mungkin ada 3 ya. Seperti ini. Yang ini berarti kita isi yang 3-nya sampai penuh. Ini kita buang lagi ya yang 4-nya. Terus yang ini kita tuang dari galon 4 ke galon 3 gitu. Jadi si state ini jadinya 1,3. Begitu seterusnya ya. Nah, yang 0,0 ini nggak diterusin karena dia seperti balik ke state sebelumnya gitu ya, balik ke sini. Nah, ini kan kalau balik itu bisa jadi di sini ngulang terus gitu ya, gitu. Nggak selesai-selesai. Makanya ini ya udah dimatikan gitu. Ya, ini sama juga seperti kalau di kemarin strategi algoritma kan kita juga belajar ini ya. Kayak gitu. Nah, ini ternyata ketemu solusinya di ini, di sini, dan di sini. Yang ini berarti jumlah langkahnya itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Kalau yang ini berarti mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti yang akan kita ambil adalah yang si solusi ini gitu.